Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan fun reading dengan tema bagaimana kabar mantanmu sekarang. Jadi mungkin untuk kamu yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan mantan kamu ataupun sudah lama tidak kontak dan kamu sedikit penasaran bagaimana kabar mantan kamu sekarang, semoga readingan kali ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan kamu gambaran mengenai kabar dia sekarang. Dan kali ini untuk di fun readingan kita akan melakukannya dengan cara pick a card. Jadi di sini sudah ada satu deck kartu. Aku akan shuffle dan aku akan ambil 3 kartu. Kamu bisa memilih salah satu dari kartu tersebut ataupun mungkin lebih dari satu. Yang terpenting adalah pastikan itu sesuai dengan intuisi ataupun kata hati kamu. Dan di sini langsung saja kita shuffle kartunya dan kita akan coba ambil 3 kartu yang akan menjadi acuan utama untuk pembacaan kita pada kali ini. Dan tentunya aku juga tidak lupa mengingatkan untuk like, subscribe, dan komen videonya agar kedepannya aku juga bisa memberikan video-video ringan lainnya yang bisa bermanfaat untuk kamu semua. Oke, kita akan coba shuffle sekali lagi. Oke, kita akan ambil 3 kartu. Kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Oke, teman-teman, di sini sudah ada 3 kartu. Kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Silakan teman-teman pilih salah satu yang paling sesuai dengan intuisi ataupun kata hati kamu. Jika kamu membutuhkan waktu lebih lama untuk memilihnya, pastikan kamu pause dulu videonya dan kamu bisa mencoba berkonsentrasi dan mendengarkan kata hati ataupun intuisi kamu. Baik, mungkin teman-teman sudah memilih semua dan kali ini aku akan langsung mulai saja untuk pembacaan kartu yang pertama. Untuk kartu kedua dan ketiga aku pisahkan terlebih dahulu. Dan kartu ini akan menjadi acuan utama mengenai bagaimana kabar mantanmu sekarang. Dan untuk di kartu yang pertama ini, kita punya Knight of Wands. Oke, ini adalah acuan utama kita untuk pembacaan kita pada di kartu pertama ini, yaitu Knight of Wands. Dan aku akan coba mengambil 8 kartu. Sekarang aku akan ambil 4 kartu dulu untuk melihat secara general bagaimana kabar mantanmu sekarang. Aku akan ambil 4 kartu dulu ya. Di sini ada The Hangman dan Two of Wands. Oke. Kita akan coba ambil 2 kartu lagi. Ten of Wands. Dan kartu keempat adalah The Emperor. Oke, jadi dari keempat kartu yang pertama ini dan terutama kartu acuan kita yaitu Knight of Wands di sini, aku bisa lihat bahwa sekarang mantan kamu ini sedang berada dalam suatu pemikiran ataupun kebimbangan yang cukup mendesak kalau aku lihat di sini. Dan kemungkinan ini berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan, karena di sini ada di Emperor, aku bisa memperkirakan mungkin ini ada hubungannya dengan kedudukan ataupun jabatan. Jadi bisa saja ini mungkin adalah pekerjaan ataupun bisnis dia seperti itu. Jadi mungkin kalau aku lihat di sini, apakah dia sedang dalam masa sulit, masa yang cukup sulit untuk dalam pekerjaan ataupun bisnisnya seperti itu. Karena di sini juga ada Ten of Wands dan Two of Wands di sini. Jadi sepertinya kalau aku lihat di sini ada kesulitan pekerjaan ataupun di bisnis dia yang membuat dia itu merasa sangat terbebani.
Dan karena di sini cukup uniknya ada The Hangman di sini. Kalau aku lihat mantan kamu, kemungkinan nih orangnya itu cukup logis ya, cukup rasional gitu. Dan cukup praktis sih kalau aku lihat orangnya. Artinya dia ini tidak mengedepankan emosi, tetapi dia ini benar-benar mengutamakan logika gitu. Ini terlepas dari dia cowok ataupun cewek ya. Karena kadang ada juga cewek yang benar-benar mengutamakan logika dibandingkan perasaan. Ada yang seperti itu. Jadi ini tinggal disesuaikan saja, tetapi pada intinya adalah aku bisa melihat di sini bahwa dia adalah orang yang logis atau rasional. Dan jika hal ini bisa sampai membebani dia secara cukup intens, secara cukup signifikan, berarti ini memang sesuatu yang cukup serius gitu. Karena di sini ada Knight of Wands juga yang artinya mendesak sebenarnya. Begitu. Kemungkinan ini berhubungan dengan pekerjaan. Jadi aku bisa memperkirakan apakah mungkin dia sedang mungkin ya kalau di pekerjaan apakah dia sedang berurusan dengan proyek yang mungkin membuat dia pusing ataupun mungkin saja dia berada di mungkin dia hampir dipecat, mungkin seperti itu sih kalau aku bilang. Cuma pada intinya di sini adalah memang sesuatu yang membutuhkan sesuatu yang cukup mendesak dan ini cukup mengguncang dia gitu. Karena walaupun dia logis, kalau ada sesuatu yang sampai mengguncang dia seperti ini berarti memang hal ini cukup cukup berpengaruh banget gitu sama hidup dia seperti itu. Nah, kabar mantan kamu itu sekarang seperti itu. Gambaran generalnya kita akan coba melihat lebih jelas lagi dari keempat kartu berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Kita akan ambil 4 kartu lagi ya. Di sini kalau aku lihat masih ada wands, semuanya wands, jadi masih berhubungan dengan yang dia pikirkan di sini. Mudah-mudahan dari keempat kartu berikutnya kita bisa melihat secara lebih jelas ya sebenarnya masalah apa yang sedang dia hadapi. Oke, di sini ada King of Swords. Ada satu yang terlempar jauh loh. Oh, Two of Cups. Wow, pantas energinya sampai terlempar. Oh, ada Two of Cups di sini. Oke. Oke, ini sudah cukup jelas. Aku sudah mendapatkan gambaran lebih jelas lagi sebenarnya apa sih yang mengganggu dia gitu. Oke, kita akan coba ambil 2 kartu lagi ya. Ada Ace of Swords. Oke. Ada di Hierophant. Oke. Nah, jadi dari keempat kartu berikutnya di sini akhirnya aku mendapat gambaran nih, ternyata yang mendesak itu bukan sebenarnya dari sisi pekerjaan. Ini berhubungan dengan sisi pekerjaan, tetapi ternyata yang mendesak dia adalah pasangan dia sekarang di sini. Kalau memang dia sudah memiliki pasangan ya, karena di sini ada Two of Cups gini. Jadi kemungkinan jika memang aku sih tidak tahu ya apakah memang mantan kamu sudah menjalin hubungan dengan orang lain atau belum, atau memang dia masih single dan sebagainya, aku masih belum bisa memastikan di sini. Tapi di sini yang jelas adalah ada tekanan dari orang yang memang memiliki ikatan emosional yang dekat dengan dia gitu. Jadi kalau memang ini dia sudah memiliki pasangan, berarti ini kemungkinan adalah pasangan barunya, orang yang menjalin hubungan dengan dia sekarang. Jika memang dia masih single, berarti ini kemungkinan adalah kerabat atau teman dekat dia. Seperti itu. Yang pasti adalah orang yang memiliki hubungan emosional yang dekat dengan dia. Begitu. Nah, orang inilah sebenarnya yang mendesak dia gitu dalam urusan pekerjaan ini. Jadi sebenarnya kalau aku lihat ini kemungkinan ada suatu tuntutan dari orang tersebut. Seperti itu ya. Mungkin dia merasa pekerjaan mantan kamu nih mungkin kurang oke, atau mungkin jabatan mantan kamu sebenarnya mestinya bisa lebih baik lagi, penghasilannya bisa lebih baik lagi dan sebagainya. Kalau aku nangkapnya sih seperti itu. Sehingga orang tersebut anggaplah pacarnya dia lah gitu ya. Sebagai gampangnya anggaplah ya pacarnya dia, kurang lebih ya kalau di sini aku lihat agak memaksa di sini. Agak memaksa dia untuk mengambil tindakan di sini. Karena di sini aku lihat dia ini orangnya logis gitu. Tetapi entah kenapa dia ngerasa
kok banyak tekanan ya dari orang yang sedang bersama dia gini gitu. Orang yang dia istilahnya orang yang dia percayai gitulah ya. Kok banyak tekanan gitu. Karena itulah dia merasa terbebani di sini. Ten of Wands di sini. Nah, jadi sebenarnya tekanan itu justru datang dari orang yang dekat dengan dia. Ya anggap saja pacar lah, misalkan dia memang sudah punya pacar seperti itu. Karena di sini juga ada di Hierophant. Di sini aku nangkepnya karena ada di Hierophant dan di atasnya ada di Emperor ya. Aku nganggepnya bahwa dia itu sempat ngebandingin ini dengan hubungan dia sebelumnya loh. Aku nggak tahu ya, aku nggak bisa bilang apakah ini hubungan dia dengan kamu dulu ketika kamu masih berjalan sama dia ataupun mungkin hubungan dia yang dulu. Tetapi karena di sini ada di Emperor dan ada di Hierophant sekaligus, jadi dia ini secara nggak langsung membandingkan gitu loh. Dia membandingkan kok sekarang rasanya dia semakin terkungkung ya. Kok semakin tidak bebas ya. Padahal dulu dia nggak seperti ini deh. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Nah, karena begini, seperti yang tadi aku bilang, dia ini kan orangnya rasional sekali gitu. Dia itu bisa menghadapi semuanya dengan kepala dingin sebenarnya. Tetapi karena ada tuntutan yang mungkin mendesak dari orang tersebut, orang yang sekarang bersama dia ini, dia malah jadi stres seperti itu. Dan secara nggak langsung dia membandingkan dengan hubungan dia dulu gitu loh. Mungkin dengan mantan dia dulu, yang mungkin salah satunya kamu, aku tidak bisa memastikan gitu. Mungkin bisa hubungan dia dengan kamu dan hubungan dia dulu dengan mantannya. Intinya hubungan dia yang terdahulu lah, seperti itu. Nah, makanya itu dia secara nggak langsung membandingkan. Berarti di sini kalau aku bisa simpulkan secara sangat general bahwa kemungkinan ini hubungan yang sekarang dia jalani ini bukan hubungan yang sehat sih kalau aku bilang. Kalau aku rasa di sini ya. Karena apa? Karena aku bisa membayangkan orang yang logis sampai terbebani karena orang yang dia percayai atau orang yang mungkin dia care gitu ya, orang yang dia peduli sampai mendesak dia seperti ini sehingga dia malah merasa stres, itu adalah hubungan tidak sehat menurut aku. Menurut aku sih seperti itu. Jadi di sini aku bisa bilang bahwa mungkin mantan kamu saat ini sedang berada di masa yang agak sulit karena satu dia tidak terlalu bahagia dengan pasangan dia yang sekarang ataupun ya teman-teman terdekat dia. Intinya orang yang dia percayai sekarang lah seperti itu, dia tidak bahagia dengan orang tersebut. Seperti itu. Kenapa? Karena orang tersebut terus menuntut dia menjalankan sesuatu yang sebenarnya dia tahu itu nggak logis gitu, nggak logis dan nggak sesuai dengan apa yang dia jalankan selama ini. Terutama ketika dia menjalankan hubungannya di terdahulu dengan orang-orang yang terdahulu. Mungkin yang salah satunya kamu. Ada kemungkinan itu kamu. Kenapa? Karena ini kurang lebih ini energinya ketariknya dari kamu, gitu loh. Jadi kemungkinan kalau ini hubungan kamu dihubungkan dengan saat dia berjalan dengan kamu terdahulu, mungkin dia membandingkan hubungan yang sekarang dengan hubungan dia dengan kamu terdahulu gitu. Secara nggak langsung dia membandingkan nih seperti itu. Nah, tentunya aku tidak bisa memberikan solusi karena di sini ini adalah pihak mantan kamu. Tapi aku tentunya kalau aku yakin juga kamu berharap yang terbaik untuk dia. Jadi mungkin ada baiknya juga kita sama-sama berdoa saja agar masalah yang dia hadapi, masalah yang sedang dia hadapi bisa cepat terselesaikan dengan cara yang paling baik seperti itu. Oke, teman-teman yang memilih kartu pertama, mudah-mudahan resonate dan terutama semoga bermanfaat dan bisa menjadi gambaran kamu mengenai bagaimana kabar mantan kamu sekarang. Oke, langsung kita lanjut saja ke readingan di kartu yang kedua. Ini aku rapikan dulu. Dan di sini kita sudah ada kartu kedua untuk teman-teman yang memilih kartu kedua. Ini adalah kartu yang akan menjadi acuan utama kita dalam melakukan readingan di kartu kedua. Dan bagaimana kabar mantan kamu sekarang? Kartunya adalah Strength. Oke, di sini ada Strength. Di sini kita akan coba ambil 8 kartu seperti tadi dan kita akan coba ambil 4 kartu dulu untuk melihat keadaan dia dalam hal general dulu. Oke, kita akan shuffle dulu dan kita akan ambil 4 kartu. Oh, Six of Swords. Pantas ada the Strength tadi. Aku udah ada firasat ada sesuatu yang berhubungan ini. Oke, ini kita ambil 3 kartu lagi ya. Oke.
King of Wands. Yap, King of Wands. Oh, the Sun. I see, I see. Oke, oke. Ini ada 2 yang terbuka. Kita akan ambil satu ya, satu lagi. Mudah-mudahan kita bisa menarik energinya langsung. Oke. Five of Pentacles. Oke. Oke, ini aku rapikan sedikit ya. Oke. Oke. Oke, di sini ini lumayan jelas sih. Sebenarnya yang bagaimana kabar mantan kamu sekarang? Kalau aku bilang mungkin kata kuncinya adalah dia berusaha tegar ya. Karena di sini ada kartu The Strength, tapi ada kartu Six of Swords. Artinya dia itu berusaha tegar dari. Oh ya, di sini ada kartu The Sun. Tadi aku lupa bilang juga ada kartu The Sun dan ada kartu King of Wands. Artinya dia ini berusaha tegar dari sesuatu yang di masa lampau yang sebenarnya dia tahu itulah yang membuat dia bahagia. Seperti itu loh. Nah, kalau kita hubungkan, ini besar kemungkinannya nih ya, aku bilang besar kemungkinannya ini adalah ketika dia masih berjalan bersama kamu, gitu. Di sini dia berusaha tegar, kenapa? Karena aku lihat di sini dia ada kartu The Sun loh. The Sun dan ada King of Wands loh. Artinya dia itu apa ya? Dulu dia itu menganggap ketika dia berjalan dengan kamu, ketika kalian masih bersama gitu, dia itu benar-benar bahagia. Dan sekarang mungkin ketika kamu sudah tidak berkomunikasi dan tidak kontak satu sama lain lagi, dia sekarang berusaha tegar di sini kalau aku bilang. Gitu. Kenapa dia berusaha tegar? Kalau aku lihat di sini, karena ada kartu Five of Pentacles juga di sini, dia ini berusaha tegar karena dia ini orangnya gengsian ya. Mungkin bahasanya gengsian ya. Mungkin bisa dibilang agak gengsian bisa, tapi yang lebih ke sini adalah dia itu orang yang tidak terlalu pandai memproses perasaan dia sendiri. Nah, itu mungkin ya bahasa yang lebih tepat gitu. Jadi dia ini sebenarnya kalau aku bilang setelah dia putus sama kamu, setelah kalian tidak kontak dan satu sama lain lagi, kalau aku lihat itu di awalnya itu dia nggak merasa apapun loh. Kalau aku bilang loh ya. Nah, tapi setelah berjalan beberapa lama, akhirnya dia itu benar-benar merasa kehilangan sesuatu yang dia sendiri nggak ngerti itu apa. Nah, gitu loh maksudnya. Tapi yang dia tahu adalah itu sebenarnya membawa kebahagiaan untuk dia, gitu. Karena itulah kalau ditanya kabar mantan kamu sekarang, kalau aku bilang di luarnya bahagia. Jadi karena aku bilang ini berusaha tegar, jadi sekilas dia terlihat baik-baik saja, tetapi dalam hatinya dia menangis. Seperti itu sih kalau aku bisa bilang ya. Tapi masalahnya di sini adalah karena dia tidak pandai memproses perasaannya sendiri. Bahkan ketika hatinya menangis pun dia nggak tahu gitu. Karena dia mungkin gengsian dan tidak tahu gitu sebenarnya yang dia rasain ini apa sih. Sebenarnya itu adalah kesedihan. Kesedihannya kenapa ya? Karena dia sudah nggak bersama kamu lagi, yaitu sumber kebahagiaan dia, The Sun, ada King of Wands lagi gitu. Itu udah jelas banget gitu bahwa sebenarnya ada seseorang di masa lalu dia yang membawa kebahagiaan untuk dia gitu, dan sekarang karena dia sudah tidak bersama orang tersebut, ya dia hanya bisa berusaha tegar seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu kalau untuk dari 4 kartu yang pertama ini, yang general ini. Kita akan coba lihat lagi ya lebih jelas dari keempat kartu berikutnya. Ups, maaf, ini sedikit tergeser. Oke. Oke, kita akan ambil 4 kartu lagi ya untuk melihat lebih jelas lagi tentang sebenarnya bagaimana kabar mantan kamu sekarang. Karena aku sendiri masih agak penasaran sih. Kayaknya masih ada satu missing link yang hilang di sini kalau aku lihat sih. Cuma aku masih belum tahu itu apa ya. Jadi mudah-mudahan sih dari keempat kartu berikutnya kita bisa lihat ya. Eight of Pentacles.
Ada the death di sini. Ace of Wands. Satu kartu lagi ya. Oh, ada the world. Oke. Oke, jadi dari keempat kartu berikutnya, di sini aku bisa lihat bahwa sebenarnya dia ini berpikir lumayan keras loh ini. Dia apa ya? Berpikir lumayan keras untuk mendapatkan kebahagiaan itu lagi sih kalau aku lihat di sini. Karena di sini ada death tapi ada the world dan sekaligus. Artinya dia ini ingin mencari suatu fase yang baru karena dia juga tidak ingin berlama-lama di kesedihan yang tadi aku bilang tadi. Dan di sini ada Ace of Wands tapi ada Eight of Pentacles juga gitu. Nah, di sini dia itu agak menghadapi sedikit konflik di dalam batinnya sendiri karena di satu sisi nih. Nah, ini yang aku bilang missing link tadi. Di sini agak unik kenapa? Karena ternyata dia itu punya prinsip bahwa kalau ada hubungan yang tidak bisa berjalan, berarti hubungan itu tidak pantas untuk dilanjutkan kembali. Nah, seperti itu loh. Dia itu punya pikiran seperti itu kalau aku lihat. Nah, ini yang missing link tadi aku bilang gitu. Kenapa dia selalu berusaha tegar gitu, karena dia selalu menganggap bahwa memang kalau hubungan sudah berakhir ya sudah, memang sudah berakhir, ini saatnya dia memulai hubungan yang baru mungkin dengan orang yang baru gitu. Nah, di sini aku lihat dia ini sangat berusaha keras loh untuk keluar dari siklus ini loh. Begitu loh. Maksudnya siklus dia mencari yang baru gitu. Aku sih masih kurang masih kurang bisa memastikan apakah ini memang berhubungan dengan kamu ataupun dia mau balikan sama kamu. Aku belum bisa mengarah ke sana karena memang readingan kita pada kali ini hanya khusus berfokus pada kabar mantan kamu. Tapi yang di sini yang bisa aku bilang adalah memang dia ada pikiran seperti itu. Begitu. Jadi dia ada pikiran bisa saja hubungan yang telah berakhir itu pantas diperjuangkan kembali seperti itu. Makanya ada the world tapi ada the death. Dua kartu yang saling berlawanan, dua kartu yang saling berlawanan di satu sisi tapi juga saling mengkomplement satu sama lain. Jadi saling komplement tapi saling berlawanan seperti itu. Jadi di satu sisi dia ingin mencari pembaruan tapi di satu sisi dia nggak mau dia juga harus berani melepaskan prinsip utama dia yang menghalangi perubahan tersebut gitu loh. Kurang lebih sih seperti itu. Dan aku lihat di sini ada kemungkinan karena semenjak dia menjalani hubungan dengan kamu nih ya, dia itu mulai berpikir bahwa nggak semuanya hubungan yang sudah berakhir itu benar-benar berakhir gitu. Dia udah mulai ada pemikiran ke arah situ karena ada Eight of Pentacles di sini. Jadi dia itu mulai ada pemikiran baru bahwa nggak selamanya apa yang terlihat atau apa yang terjadi itu benar-benar sesuai dengan apa yang harus dipersepsikan. Kurang lebih sih seperti itu, Eight of Pentacles gitu. Jadi di sini kesimpulannya adalah kabar mantan kamu sekali lagi dia terlihat baik-baik saja kalau di mata teman-temannya atau mata rekan-rekan yang mengenal dia itu dia baik-baik saja, dia happy-happy aja tuh. Padahal dalam hati dia itu sebenarnya menangis seperti itu. Dia itu sedih gitu karena dia kehilangan seseorang ataupun sesuatu. Kalau aku bilang sih seseorang ya, karena di sini ada King of Wands. Dia kehilangan seseorang yang membuat dia itu bahagia gitu. Karena itulah dia mulai berpikir mungkin ada hubungan-hubungan dia yang dulu yang sebenarnya harus dia perjuangkan kembali. The world sama the death di situ. Nah, tetapi karena sekali lagi dia masih belum bisa melepaskan prinsip dia bahwa memang hubungan yang berakhir itu emang sudah berakhir. Nah, karena itu dia ada sedikit konflik batin di sini. Kurang lebih sih seperti itu ya kalau untuk mantan kamu sekarang keadaannya. Jadi dia ini baik-baik saja di luarnya, tapi di dalam hatinya dia ini masih berkecamuk, masih bergumul dengan apa yang harus dia lakukan.
Antara apakah dia ingin memperbaiki hubungan di masa lalu, ataukah memang dia ingin move on aja. Dia masih bergumul di situ. Dan untuk solusinya tentu aja aku nggak bisa kasih, karena di situ bukan fokus readingan kita pada kali ini. Tetapi mudah-mudahan apapun keputusan dia nantinya, dan tentunya kamu juga pasti berharap yang terbaik untuk dia, kita sama-sama mendoakan dia agar apapun pergumulan, apapun konflik batin yang dia alami, bisa dia selesaikan dengan sebaik mungkin, dan dia bisa mengambil langkah yang bijak, tentunya yang terbaik untuk dia dan terbaik untuk orang-orang di sekitarnya. Dan mungkin kalau ada hubungannya dengan kamu juga, misalkan dia bisa balikan sama kamu nih ya, mudah-mudahan ya kan, aku tidak tahu gitu apa yang kamu harapkan dan apa yang akan semesta nanti kehendaki. Mudah-mudahan itu juga yang terbaik untuk kamu, seperti itu. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk readingan kita yang memilih kartu kedua, The Strength. Kita akan lanjut pada kartu yang ketiga. Sini aku rapikan dulu dan kita akan langsung mulai di readingan kita yang untuk kartu ketiga. Oke, ini ada kartu ketiga yang di sini. Untuk teman-teman yang memilih kartu ketiga, dan kabar mantan kamu sekarang adalah Queen of Cups. Oke, kita akan ambil 8 kartu, tapi kita akan ambil 4 kartu terlebih dahulu untuk melihat kabar dia secara general. Queen of Swords. Oh, ini ada satu yang lumayan ini. Oh, Seven of Cups. It's ada Justice. Ini ada satu kartu Ace of Cups. Oke, jadi dari keempat kartu ini dan terutama untuk acuan kita yaitu Queen of Cups, aku bisa bilang bahwa keadaan mantan kamu sekarang ini kemungkinan besar dia masih dalam proses penyembuhan diri ya, kalau aku bilang di sini. Gitu. Ini aku bukan bilang dia masih single ataupun dia berhubungan dengan orang lain, tidak, tetapi sebenarnya intinya adalah apa yang dia rasakan. Sebenarnya yang dia rasakan sekarang tuh sebenarnya dia itu masih berusaha menyembuhkan diri gitu. Dan tentunya dari ya trauma dari hubungan yang dulu dengan tentang berakhirnya hubungan kamu dengan dia, seperti itu. Dia masih dalam proses penyembuhan sih kalau aku lihat di sini. Ada Queen of Cups dan ada Queen of Swords di sini. Nah, ini tapi aku ngelihatnya bukan agak prihatin ya. Sebenarnya aku ngelihatnya bisa bilang agak prihatin karena di sini ada Seven of Cups dan ada Justice di sini. Dia, kalau aku lihat nih ya, kalau memang dia sudah memiliki seseorang yang sedang jalan dengan dia ataupun belum, di sini adalah sebenarnya dia itu selama ini dia ini melihat banyak pilihan sebenarnya. Jadi dia melihat banyak mungkin potensi partner baru gitu ya. Terlepas dia sudah punya atau belum ya di sini. Dia ini sebenarnya melihat banyak potensi partner, tetapi ada yang menghalangi dia untuk memilih atau untuk setia kepada satu pilihan. Seperti itu. Jadi selama ini nih dia ini mungkin banyak jalan ke nggak 1-2 orang aja, mungkin lebih ya. Jadi dia itu banyak nih jalan dengan si A, dengan si B, dengan si C, dengan si D, tapi nggak ada satupun yang jadian. Sampai sekarang kalau memang dia sudah jadian gitu, mungkin dengan si E gitu. Tapi sebelumnya dia banyak jalan dengan A, B, C, D, E sampai yang sekarang. Kalau memang dia udah jadian ya sekali lagi. Kalau memang dia belum jadian ya berarti memang sampai sekarang dia masih single dan masih mengulang proses itu. Jadi dia masih jalan dengan banyak orang gitu. Tetapi dia masih belum mengambil tindakan apapun. Kenapa? Karena dia masih terbebani dengan ini loh. Dengan Queen of Cups ini, dia itu tahu loh.
Dia ini tahu loh sebenarnya diri dia itu sendiri, dia ini masih terluka loh, masih berusaha menyembuhkan lukanya loh. Ada Ace of Cups lagi, aku lupa bilang tadi, ada Ace of Cups gitu. Jadi dia itu masih belum bisa menumbuhkan perasaan bahkan perasaan peduli pun dia itu masih belum bisa menumbuhkan sih kalau aku lihat di sini. Terlepas dari dia banyak jalan sama orang ya, bahkan mungkin kalau dia sudah berpasangan sekarang, dia itu masih belum bisa menumbuhkan rasa peduli. Karena sebenarnya di dalam hati, kabar dia itu sebenarnya dia masih belum bisa move on dari kamu. Gitu. Kalau itu sih yang aku bisa bilang sih ya, kabar mantan kamu sekarang kurang lebih seperti itu. Kita akan coba lihat lagi nih ya, 4 kartu berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas nih. Ada King of Wands. King of Swords. Wait, langsung keluar yang ini. Ten of Pentacles. Ini belum ada yang tertarik. Satu kartu lagi ya. Nah, ini dia. Oke, The Stars. Oh, The Stars ini. Oke, jadi dari keempat kartu berikutnya, di sini aku bisa lihat bahwa yang dia fokuskan sekarang itu selain tentunya menyembuhkan luka dia karena lahir. Di sini aku bisa lihat bahwa dia berusaha untuk mendapatkan pelajaran gitu. Dari pelajaran apa yang bisa dia dapatkan dari hubungan kalian terdahulu seperti itu. Dia berusaha banget untuk mendapatkan pelajaran. Di sini ada King of Wands dan King of Swords. Dia berusaha untuk mengkoreksi kesalahan dia dulu di masa lalu, mungkin tindakan-tindakan dia yang mungkin sudah melukai kamu, yang mungkin sudah membuat hubungan kalian akhirnya harus berakhir seperti itu. Dan di sini tujuan dia adalah karena dia ingin ada Ten of Pentacles dan dia ada The Star. Dia ingin merasakan kebahagiaan lagi gitu loh. Seperti yang tadi aku bilang, dia ini sebenarnya sudah banyak nih dia ini jalan ke sana ke sini gitu. Cuman karena dia tidak menemui satupun kebahagiaan, nah karena itulah dia berusaha melihat kembali di hubungan kamu terdahulu, apa sih sisi-sisi yang bisa dia pelajari dengan harapan agar dia bisa menemukan kebahagiaan lagi gitu. Ten of Pentacles sama The Star. Kebahagiaan yang di sini aku lihat ini dia benar-benar mengharapkan kebahagiaan sejati sih kalau aku lihat. Jadi di sini dia itu benar-benar bukan mengharapkan hanya sekedar hubungan yang ya cuma jalan, mungkin ya kalau putus ya tinggal putus, kalau udah bosan ya udah tinggalin. Bukan seperti itu loh kalau aku lihat di sini. Dia ini benar-benar mencari orang yang benar-benar akan dia sayangi dengan sepenuh hati. Istilahnya yang benar-benar akan melengkapi hidup dia lah seperti itu. Karena di sini ada Ten of Pentacles, suatu kelimpahan. Akhirnya dia ingin orang yang benar-benar bisa membuat dia itu benar-benar merasa melimpah gitu di dunia ini gitu. Apalagi ada The Star di sini. Dia ini mengharapkan kebahagiaan orang yang seperti itu gitu loh. Dia benar-benar mengharapkan orang yang seperti itu. Dan di sini dia benar-benar ingin belajar dari hubungan kalian yang pernah kandas dulu gitu.
Nah, jadi kesimpulannya untuk teman-teman yang memilih kartu ketiga, di sini aku bisa bilang bahwa kabar mantan kamu sekarang dia masih dalam proses penyembuhan diri, walaupun dia banyak kencan di sana sini dan banyak jalan dengan orang A B C D E F G dan seterusnya. Aku nggak tahu berapa banyak di sini, aku nggak bisa memastikan. Tetapi yang terpenting adalah dia ini benar-benar mengintrospeksi dirinya karena dia ingin menjadi orang yang lebih baik sehingga dia bisa mendapatkan kebahagiaan sejati di ujung sebagai tujuan akhirnya. Seperti itu tujuan akhir dia benar-benar belajar dari hubungan kamu yang terdahulu, hubungan kalian yang terdahulu. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman kurang lebih seperti itu kabar mantan kamu sekarang. Tentunya kita berharap dia bisa mendapatkan yang terbaik ya, terlepas dari bagaimana perasaan apapun kamu terhadap dia. Tentunya kita berharap dia bisa mendapatkan yang terbaik. Dan kalau aku sih pribadi berharap dia bisa stop melarikan diri sih dengan kencan di sana sini, karena tidak baik juga untuk untuk kedewasaan spiritual dia juga tidak baik seperti itu. Aku sih berharap, dan tentunya aku juga yakin kamu berharap dia bisa mendapatkan hasil yang terbaik, dan dia juga memang bisa mengintrospeksi diri dia sehingga bisa menjadi orang yang lebih baik, dan pada akhirnya dia bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang memang selama ini dia selalu cari. Apakah mungkin itu bersama dengan kamu lagi? Aku tidak bisa memastikan, tetapi yang pasti adalah aku berharap yang terbaik untuk kamu dan dia. Oke, teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kartu ketiga ini, dan cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Aku harap bisa resonate dan terutama semoga bermanfaat untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman yang sedikit penasaran dengan kabar mantan kamu sekarang. Terlepas dari bagaimanapun kabar mantan kamu sekarang dan bagaimana kemungkinannya, apakah kalian bisa mungkin rujuk kembali dengan atau berhubungan kembali di masa depan, aku tidak bisa memastikan. Untuk diri dengan kali ini ya, untuk diri dengan kali ini aku belum bisa memastikan. Tapi yang pasti aku tetap berharap yang terbaik untuk mantan kamu dan terutama untuk kamu, sehingga kalian bisa sama-sama maju ke depan sebagai seorang pribadi yang lebih baik dan bisa mendapatkan apa yang sebenarnya kalian dambakan selama ini. Seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman. Sekali lagi, semoga kita bisa bertemu kembali di readingan-readingan selanjutnya. Sampai jumpa, dan semoga semesta selalu menyertai kita.